Pendeknya komunikasi yang terjadi antara Sarwendah Tan dan Ruben Onsu belakangan ini tampaknya semakin fatal. Sebab Ruben Onsu sampai menuding Sarwendah Tan tidak mengabarkan dirinya sudah pindah rumah bersama anak-anak mereka. Namun, pengakuan Sarwendah kepada awak media justru berbeda. Sarwendah mengungkap dirinya sempat menghubungi Ruben Onsu melalui chat WhatsApp, namun checklist 1 artinya belum terkirim ke nomor tujuan. Wajar saja kalau tidak ada balasan dari Ruben atau ada tanda-tanda sudah dibaca berupa centang 2 berwarna biru. Lalu, pihak Sarwendah pun menunjukkan bukti chat tersebut yang masih checklist 1 tersebut. Tudingan Sarwendah tidak mengirim alamat rumah pun dibantah dengan tegas oleh pihak Sarwendah. Menurut Sarwendah, dirinya tidak pernah menutup jalan bagi anak-anaknya untuk bertemu ayah biologis mereka, Ruben Onsu. Sarwendah juga mengaku cukup sulit untuk menceritakan alasan perpindahan tersebut kepada anak-anaknya tanpa menyinggung pihak manapun. Terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Saya sudah cek gitu, saya juga udah kasih alamatnya, pasti dong dimanapun kan itu ayah dari anak-anaknya. Jadi saya tidak pernah menutup gitu gimana anak-anak mau ketemu, saya selalu tanya lagi gimana ayah, jadi tinggal ketemu gitu. Tapi karena belum ada respon, saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pasti butuh perjuangan saya ya untuk menjelaskan kenapa harus pindah gitu. Saya menjelaskan seminim mungkin gitu, sebaik mungkin tanpa menyinggung satu sama lain gitu. Dan akhirnya kita sudah pindah. Tapi ketika respon sudah diberitahu ke RO sendiri, tanggapannya seperti apa? Bahwa sudah dikasih tahu alamatnya dan belum direspon, jadi saya belum direspon. Mendengar pengakuan Sarwendah Tan dan kuasa hukumnya, Ruben Onsu usai mengikuti sidang mediasi 2 hari lalu pun menyampaikan klarifikasinya. Ruben mengaku bahwa ia sudah mengganti nomor telepon. Diakui Ruben bahwa nomor telepon barunya sudah diketahui pula oleh kedua anaknya. Ruben juga mengatakan bahwa Sarwendah juga bisa mengabarkan soal pindah rumah melalui kuasa hukumnya. Lalu saat ditanya mengenai alamat rumah baru Sarwendah yang saat ini ditempatinya bersama anak-anak, Ruben mengaku belum mengetahui alamat tersebut. Tetapi Ruben meyakini bahwa rumah baru Sarwendah merupakan tempat yang terbaik untuk anak-anaknya. Lantas, benarkah Ruben juga mencurigai sesuatu di balik langkah mantan istrinya itu belakangan ini? Kok tadi benar nggak sih pihak ibunya WhatsApp tanggal 21 Juli 2026 tapi checklist 1 tuh benar kok? Kan saya ganti nomor, anak-anak juga tahu. Jadi mungkin kan karena handphone anak-anak pasti beliau juga pegang kan ya. Tapi itu, jadi harusnya bisa ngecek juga. Tapi kok memang kalau ada yang ingin satu kan juga pihak lawyer juga bisa kan. Gitu. tapi kok sendiri memang sudah mengetahui barunya kok. Belum dapat alamat barunya juga. Mau dicek alamatnya kok. Ketemu sama anak lagi kan. Mudah-mudahan enggak lah. Kita prasangka baik aja. Kabarnya dia pindah juga untuk cari suasana baru, ketenangan sama anak-anak. Gimana kok sampai tadi nangis juga nih. Semua dia lakukan demi ketenangan anak-anak. Nyaman sama main aman kan beda tipis ya. Wow. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu setelah membongkar bukti transfer untuk biaya renovasi rumah, uang beli rumah, dan beli tanah, di mana mempercayakan kontraktor kepada ayah Sarwendah, kali ini Ruben Onsu lagi-lagi membongkar fakta baru, yaitu terkait harga perabotan rumah yang ditempati Sarwendah dan anak-anaknya selama ini di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Hal ini dilakukan Ruben Onsu lantaran pihaknya diduga merasa tersentil oleh pernyataan Sarwendah dalam salah satu podcast yang seakan-akan Ruben Onsu hanya membayar sebagian kecil untuk seluruh isi rumah termasuk furnitur rumah mewah tersebut. Melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang kemarin, pihak Ruben Onsu mengungkap berapa biaya untuk isi rumah yang ditanggung Ruben Onsu. Karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwendah begini-begini, gak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, kan ayahnya gitu. Jadi tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu. Jadi dia katakan furniture semuanya siapa? Aku. Oke, kita bicara fakta sekarang. Ya. Jadi lift di rumah Cilandak itu. Jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya. Ya. Di rumah itu ada liftnya. Ya. Yang bayar
biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya. Teman-teman ya, ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer yang bayar Ruben.